kami akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Maria Priscidaili. Nama saya Markus Nabitubulu. Nama saya Felix Nabitubulu. Nama saya Agustin Nabitubulu. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ayo duduk. Saya akan menjelaskan Acek. daur biokimia. Daur biokimia adalah proses perpindahan unsur-unsur kimia antara makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Daur biokimia mencakup 5 unsur, yaitu daur karbon, daur air, daur fosfor, daur nitrogen, dan daur sulfur. Nah, kali ini saya akan menjelaskan daur karbon. Karbon dihasilkan oleh manusia yang disebut dengan respirasi, sedangkan tumbuhan bisa menerima karbon dan dapat membawa karbon menjadi oksigen. Oksigen dapat digunakan oleh manusia dan hewan. Nah, setelah itu manusia, tumbuhan, dan hewan dapat diuraikan di dalam tanah selama berjauh-jauh tahun sehingga menghasilkan yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil akan menciptakan BBM dan bahan bakar lain. Membuat BBM melakukan pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, jika karbon dioksida tercampur dalam air akan menghasilkan asam karbon H2CO3, kemudian bikarbonat HCO3 dan karbonat CO3 negatif 2 dapat menjadi pembentuk cangkang kerang atau moluska lain. Kemudian diuraikan kembali menjadi CO2. Diawali oleh jatuhnya nitrogen bersama air, kemudian menyerap ke dalam tanah, dan ketika nitrogen berada di tanah, dia tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yakni tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri rhizobium, atau tumbuhan yang memiliki bintil atau nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki akar berbentil. Ini kemudian akan diubah menjadi amonia oleh bakteri rhizobium. Proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Setelah proses fiksasi nitrogen yang telah menjadi amonium, kemudian akan diubah oleh bakteri nitrosomonas menjadi nitrit, dan kemudian akan diubah kembali menjadi nitrat atau nitrat. Ini merupakan unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini akan menyerap nitrat tersebut untuk melakukan fotosintesis dengan proses yang disebut dengan asimilasi. Nah, jika ada tumbuhan yang telah menyerap nitrat ini kemudian mati, atau beberapa hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati, yang kemudian menjadi bangkai makanan, bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer baik fungsi maupun bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Nah, proses ini disebut dengan amonifikasi, sehingga akan kembali diubah menjadi nitrit dan nitrit melalui proses nitrifikasi dari nitrit yang tersisa atau nitrit yang tidak diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri nitrifikasi. Nitrogen bebas tersebut berada di atmosfer, akan kembali melakukan siklus atau akan berdaur ulang secara terus-menerus. Daur air terbagi menjadi 5, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Penguapan terbagi menjadi 2, yaitu transpirasi dan evaporasi. Saat proses pertama terjadi, yaitu proses penguapan, air dari transpirasi dan evaporasi naik ke atas. Lalu memasuki proses kedua, yaitu proses kondensasi. Kondensasi ialah air yang berubah menjadi partikel es. Di sini partikel es ini akan berubah menjadi awan. Saat awan sudah penuh, akan terjadi proses yang ketiga, yaitu presipitasi.
Presipitasi terbagi menjadi dua, yaitu presipitasi di atas daratan dan presipitasi di atas laut. Presipitasi di atas daratan akan lanjut ke proses yang keempat, yaitu limpasan. Limpasan adalah turunnya air dari daratan yang tertinggi ke daratan yang terrendah. Lalu proses yang kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah air yang masuk dari pori-pori tanah atau pori-pori batuan. Saya akan menjelaskan daur fosfor. Dan fosfor itu dalam alam itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya fosfor organik. Biasanya kalau fosfor organik berarti terdapat pada makhluk hidup, yaitu terdapat pada makhluk hidup. Sedangkan yang fosfor organik itu terdapat pada air dan sedimen. Pokoknya kalau daur fosfor itu katanya kuncinya adalah bautan karena fosfor. Itu dihasilkan oleh bautan. Yang pertama kali di sini simpel aja. Ya, jadi yang pertama di sini bautan itu karena pengaruh iklim atau cuaca. Misalnya kena air hujan secara terus-menerus akan yang namanya terjadi pelapukan. Pelapukan fosfor jadi pertama ini ya pelapukan nanti. Pelapukan ini akan mengenai batuan jadi akan terpecah burai. Nanti fosfornya ini akan masuk ke dalam tanah. Nanti akan masuk ke dalam tanah, kemudian ada yang masuk ke dalam tanah. Kemudian ada juga yang serap sama namanya tumbuhan gitu ya. Setelah diserap sama tumbuhan, sama prosesnya, tumbuhan akan mengalami yang namanya proses rantai makanan. Dimakan sama herbivorا, dimakan sama karnivora, kayak gitu nah. Nanti akan terbentuk yang namanya fosfat organik. Jadi ini di sini itu fosfornya fosfat organik. Pokoknya kalau udah masuk ke tumbuhan itu menjadi fosfat organik. Nah, nanti kalau sudah ditumbuhkan sama hewan itu masih akan sama ya prosesnya akan terjadi yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu berarti akan terjadi penguraian, berarti ya bisa mengeluarkan kotoran juga dari sistem ekskresinya. Nanti itu akan mengandung fosfat. Nah, fosfat itu nanti akan diuraikan, kemudian akan dilepaskan ke lingkungan fosfat. Di dalam tanah itu adalah fosfatnya ngetik. Kalau fosfat pada tanah itu biasanya fosfat organik. Pokoknya di lingkungan itu fosfat organik. Kemudian fosfat organik ini bisa juga terkikis oleh air. Jadi ini air yang Daur sulfur dapat disebabkan oleh erupsi gunung berapi, industri pabrik, ataupun asap kendaraan manusia. Begitu juga asap dari pabrik, erupsi gunung berapi, ataupun asap kendaraan manusia akan naik ke atmosfer yang menyebabkan senyawa H2S, SO2, CH3S, SCH3, SO4. Senyawa ini akan bergabung dengan air ataupun awan dan menyebabkan hujan asam yang berkaitan reaksi dengan air. Hujan asam ini akan masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan itu juga akan dimakan oleh hewan. Hewan tersebut akan mati dan hewan tersebut harus diuraikan oleh dekomposisi bakteri yang ada di dalam tanah. Dekomposisi bakteri ini juga harus diuraikan lagi oleh bakteri anaerob dan terbentuklah senyawa H2S. H2S ini juga terkandung ke dalam magma gunung berapi. Sekian presentasi dari kami tentang daur biogeokimia. Sekian dan terima kasih. Horas.